Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala dhulumati ila nur. Sumaladina kafaru bi rabbihim ya'dilun waladzi khalaqakum min tin summa qada ajalan wa ajalun musamma inda summa antum tamtarun. Wa wallahu bis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Qala rabbis sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli was'ali wazira min ali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah innamal huwa ilahun wahid Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di dalam majelis ini, dan marilah kita pergunakan waktu kita ini untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan kita yang selama ini telah kita laksanakan. Atas petunjuk Allah, kita sudah bisa menyelesaikan ibadah puasa Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan momen Ramadan itu menjadi pangkal tolak kita untuk memperbaiki amalan-amalan kita selama ini. Adapun dasar dari kita melaksanakan puasa, surat kedua ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atau ditetapkan atasmu siam sebagaimana ditetapkan atas orang-orang sebelum kamu, semoga kamu bertakwa. Perintah ini apabila kita cermati dan kita kaji, kita analisa dengan mendalam, maka ada banyak sekali hikmah di dalam kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Adapun hikmah puasa di dalam bidang kemasyarakatan, kita bisa ngambil pelajaran bahwa dengan puasa itu orang untuk dididik menjadi orang yang santun, pemurah terhadap yang kekurangan. Betapa sulitnya hidup mereka yang fakir ataupun yang miskin, mereka harus menanggung lapar dan kekurangan itu setiap hari. Sedangkan Al-Quran menyatakan orang-orang beriman adalah bersaudara, maka harus saling membantu. Dengan berpuasa, orang akan menyadari bahwa kekayaan materi itu bukanlah untuk kepentingan pribadi, tetapi distribusi ekonomi harus merata untuk kemasyarakatan umat secara menyeluruh. Allah menyatakan bahwa manusia itu adalah umat yang satu, maka harus berlaku satu kesatuan hukum. Juga dengan berpuasa, orang akan mengadakan hubungan sesama manusia tanpa memandang perbedaan status sosial antara si kaya dan si miskin, yang kuat dengan yang lemah. Hal ini terjadi ataupun terlaksana manakala pada siang harinya kita melaksanakan iktikaf di masjid dan sewaktu senja kita berbuka puasa bersama-sama. Allah memberikan pelajaran hubungan horizontal agar manusia tidak hina dan melarat. Maka puasa memiliki esensi untuk membuat kita bisa menikmati pelajaran hidup. Sekali lagi, berkali-kali saya tekankan bahwa puasa itu bukan hanya 30 hari. Puasa yang 30 hari itu karena itu hanya merupakan latihan saja. Tetapi puasa yang sebenarnya harus menjadi perilaku seumur hidup. Kita harus mendekatkan diri kepada Allah, kemudian sifat kasih sayangnya juga semakin tinggi dan perbaikan akan lebih baik. Maka Ramadan saatnya melakukan perbaikan menuju kualitas takwa kepada Allah yang lebih baik lagi. Puasa tidak hanya sekedar menahan makan dan minum dan dipindahkan ketika waktu sahur dan berbuka, tetapi harus mau bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Coba saja kita mencoba jatah makan siang kita itu diberikan kepada siapa saja yang lebih membutuhkan, maka disitulah ketakwaan kita. Ketakwaan harus berusaha melepaskan kemelekatan yang ada pada dalam diri kita. Maka kita harus rajin berbagi ataupun bersedekah, dan semoga dengan puasa ini akan memberi pelajaran kepada kita semuanya untuk kemudian kita berhenti menjadi orang yang pelit. Di dalam surat ke-2 ayat 245, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man daladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudhaifahu lahu wa afan kasira wallahu yaqbitu wa yabsutu wa ilahi turja'un. Siapa yang mampu meminjami kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatkan baginya kelipatannya yang banyak, dan Allah akan menyempitkan
dan mengulurkan kepada, dan Allah akan menyempitkan dan mengulurkan ataupun meluaskan kepadanya kamu dikembalikan. Selanjutnya saudaraku, di dalam surat ke-57 ayat 11 Allah juga memberi pelajaran, man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudhaifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang berkesempatan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka akan dia gandakan baginya dan untuknya balasan yang mulia. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari ayat-ayat tersebut bahwa siapapun yang mau meminjami kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengganti dengan barokah yang lebih baik. Kemudian kita bertanya-tanya, saya itu sudah ngaji sekian puluh tahun, sudah lama sekali kita ngaji, tapi kok hidup kita masih begini-begini saja ya, kok tidak ada perubahan. Kalau seperti itu halnya yang kita rasakan, ya mungkin kita perlu evaluasi, karena kita harus akui bahwa ayat-ayat tersebut kita belum mengamalkannya. Perjuangan kita tuh belum optimal. Beberapa kali pertemuan ngaji pun kita juga masih oglangan, kemudian diseru untuk mendatangi majelis Jumat pun kita juga banyak sekali absen. Kemudian infaknya mungkin juga belum optimal. Oleh karena itu saudaraku, kita perlu mengadakan evaluasi. Semangat juang itu harus dihidupkan lagi. Hukum tebar tuai pasti berlaku. Kalau kita mau panen besar-besaran, ya kita harus mau menebar bibit yang baik sebanyak-banyaknya. Tanpa itu nonsen, kita akan memperoleh keberkahan dari Allah Ta'ala. Maka sekali lagi, berhentilah menjadi orang yang pelit. Jangan terlalu kuat menggenggam. Maka kita harus lebih banyak belajar. Dulu ada istilah terima kasih, kita terima kemudian kasih. Allah selanjutnya memberi pelajaran di dalam surat ke-6 ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asra amsalihha wa man ja'a bi sayyiati fala yujza ila mislaha wa hum la yudlamun. Siapa yang datang dengan kebaikan, maka baginya 10 permisalnya. Dan siapa yang datang dengan kejahatan, maka tiada dibalas kecuali yang seumpama dengan yang dikerjakan. Artinya perbuatan jahat itu dibalas seimbang dengan apa yang dilakukan. Dan mereka tidak didolimi. Di dalam Al-Baqarah surat 261 lebih ditegaskan lagi bahwa masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali janatin ambatat sam'a sanati sanabila fi kulli sunbulatin mi'atuhu jabatan wallahu yudhaifahu lima yasa wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka pada garis hukum Allah seperti biji yang tumbuh menjadi 7 cabang, dan setiap cabang ada 100 biji. Allah memperganda bagi siapa saja yang dia kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Inilah janji-janji Allah. Selanjutnya di dalam surat ke-23 ayat 38, lihat ziyanahullahu ahsana ma'amilu wa zayidahum min fadlihi wallahu yarzuqu may yasha'u bi ghairi hisab. Agar Allah membalasi bagi mereka yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan dan menambah bagi mereka dari karunia-Nya, dan Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Saudaraku muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, hukum tabur dan tuai di dalam Islam menjelaskan bahwa setiap perbuatan manusia di dunia akan mendapatkan balasan dari Allah. Hukum tabur dan tuai dalam Islam adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebab akibat dari setiap perbuatan manusia. Di dunia ini berlaku hukum tebar tabur tuai, di mana apa yang akan kita tanam itulah yang akan kita tuai, yang akan kita panen. Selanjutnya Allah menjanjikan siapa yang mau meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan memberikan balasan 10 kali. Ada juga yang dibalas dengan 700 kali, bahkan ada yang dibalas tanpa perhitungan. Jadi saudaraku, dari ayat-ayat tersebut jangan khawatir ketika kita berniaga dengan Allah, karena Allah itu berkelimpahan dan tidak pernah merasa dan tidak akan pernah Allah itu kekurangan. Justru kemudian manusialah yang merasa berat ketika harus berbuat baik di jalan Allah. Maka mulai sekarang terapkanlah hukum tebar
tebar tuai, pasti hidupmu akan penuh barokah dan berkelimpahan, dan Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Ditegaskan lagi di dalam surat ke-40 ayat 51, Inna lanan suruh rusulana walladzina amanu fil hayawati dunya wa yauma yaqumul asad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul Allah dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya kesaksian. Sekali lagi saudaraku, momentum kita pasca pelaksanaan ibadah Ramadan kemarin, pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik adalah banyak sekali hikmah-hikmahnya. Esensi dari puasa seperti apa agar kita memperbaiki pola ibadah kita. Juga sekali lagi kita mengingatkan hukum tebar dan tuai itu menjadi penting, karena sekali lagi kalau kita menginginkan barokah atau kelimpahan dari Allah, maka kita harus bersedia menabur, meminjami kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Kemudian Allah akan melipat gandakan balasannya. Ada yang 10 kali, ada yang 700 kali, bahkan ada yang tanpa perhitungan. Kalau kita ingin panen besar-besaran, maka kita harus bersedia menabur dengan bibit terbaik, dan jumlahnya pun juga tidak terbatas. Maka pastilah nanti suatu saat kita akan memanennya. Tetapi manakala kita tidak pernah menabur, ya kita tidak akan pernah memanen. Inilah hukum sebab akibat. Sekali lagi, perniagaan dengan Allah, pastilah Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Karena ini semua adalah janji-janji Allah, tinggal bagaimana konsekuensinya kita di dalam melaksanakan ayat-ayat tersebut. Demikianlah sekilas pelajaran hukum tebar maupun tuai. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajarannya dan kita bisa mengamalkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.